Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Is it audible? Hello? Cek, cek. Suaraku kedengeran nggak? Halo, halo. Cek, cek, cek. Guys, is it audible? Suaraku kedengeran ya? Oke, kita mulai aja. Thank you so much for coming. Welcome back to English class, grammar class with me, Indra Supunama as your learning partner. So in this occasion, we would like to review and would like to go on our previous material. So we will be discussing about tenses and we'll be practicing. Jadi teman-teman, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah beberapa kali discuss terkait jenis-jenis tenses, present and past. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih praktis. Meskipun ada tambahan ya, kita akan we will be talking about future tense. Lalu kita juga akan praktis dalam bentuk test maupun dalam bentuk kalimat. Nah, because my goal is in this batch, teman-teman bisa in the end of our meeting, selain teman-teman bisa nulis, selain bisa solving the question set of grammar test, teman-teman juga diharapkan mampu menulis beberapa kalimat dengan penggunaan grammar yang tepat. Oke, sebelumnya kita akan coba ini dulu ya. Kita akan coba review dulu, teman-teman. Review dulu. Hold a second. Oke, pertama teman-teman kita akan coba move to the part A. Put the time expressions in the correct category. Okay, I would like to ask for your assistance to help me. Teman-teman tolong coba setahu teman-teman, seingat teman-teman in a previous meeting, kira-kira apa aja jenis kata apa aja yang memang ciri khas dari past simple maupun dari present perfect time. Oke, jadi would like to highlight, would like to divide set of adverb of times right here into past simple time expression and present perfect time expressions. Gitu ya. Jadi akan aku kasih waktu 2 menit, teman-teman. Tolong tulis setahu teman-teman ya. Jadi nggak cuma satu. Misal kayak gini. Past tense. Misalkan yesterday, A, B, C, D. ABCD bukan berarti ini alfabetnya aja ya. It means you have to write whole of the question, whole of the word sets below. Okay, into and you have to. I will help you to put whole of the adverb of time here into each category, gitu ya. Oke, jadi past tense. Lalu kalau misalkan perfect tense apa aja? Gitu ya teman-teman ya. Supaya enggak lama, kita akan kasih timestamp untuk sekitar 3 menitan. Jadi in 3 minutes, teman-teman boleh type di chat box setahu teman-teman, mau sebanyak mungkin, mau salah, mau benar, tulis aja ya. Oke, that's it. Teman-teman, kita akan mulai dengan activity A. Put the time expressions in the correct category. 3 menit dari sekarang. Oke, bagi teman-teman yang baru connecting sambil nunggu nih ya, sambil aku jelasin lagi. So we will start with activity 1, with the first activity. Jadi teman-teman kita akan kategoriin dulu as a review.
Jadi ada beberapa adverb of time di sini supaya teman-teman ingat lagi, you remember and also you review the previous meetings. Lalu teman-teman drop di chat box di sini ya. Jadi nanti akan aku bantu kategorikan. Kita akan bahas bareng-bareng mana yang termasuk simple past dan masalah yang termasuk present perfect. Waktunya 3 menit ya, teman-teman. Ya. Oke, jadi kita lagi review, Kak. Jadi reviewnya adalah setahu Kak Denny. Jadi tolong masukin aja beberapa kata, mau satu atau mau dua, ya adverb of time yang termasuk past simple atau yang termasuk present perfect. Misalkan ini yet, misalkan past tense nih. Past tense itu ada yet atau ada so far. Gitu aja, Kak. Ya, jadi kita reviewnya dengan categorizing dulu, identifying dulu. Itu kayak as example, past simple, yesterday, and so on. Perfect, A, B, C, and so on. Gitu ya kak ya. Oke, time's up teman-teman. Silahkan drop di chat box. Yuk, extra time 1 menit lagi ya. Kita discuss aja teman-teman. Oke deh. Oke, baru ada satu respons. Oke, thank you so much Kak Cahaya for the response. Yang lainnya ditunggu ya. Oke, benar Kak. Some vocabularies or some adverb of time are grammatically correct. Sip. Sambil nunggu jawaban teman-teman, aku akan coba masukin responsnya yang udah masuk ya. Oke, thank you so much yang teman-teman udah coba jawab. Benar banget. Ada yesterday, ada last week. Oke, aku drop ya. So we have yesterday. Lalu ada last week. Oke, dari Kak Cahaya. Lalu dari Miss Lestari. Oke, perfect. Perfect berarti recently. Past tense. Oke. Wah, ini lengkap banget dari Kak Febri. Thank you so much. Ada the day before. Ya, the day before. The day before yesterday. Lalu ada setiap last ya. Setiap last ditambahin. Berarti last month, last year. Oke, lalu ada in 2005. 2 days. Two. Pokoknya yang ada ago-nya ya. 2 days, tadi 2 days. Oke, wait. Yang ada ago-nya.
Alright. Oke, sip. Ini dari Kak Febri udah lengkap, udah benar juga. Thank you so much Kak Febri. Lanjut ke perfect tense, ada already, since, already, ada many times, we have for, ada recently dari Miss Lestari, we have several times, lalu ada already, lalu ada udah ya, so far, so far, lalu ada for udah, ini nah gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa recall lagi kalau teman-teman lupa. Nah ini adalah urutan-urutan atau adalah adverb of time yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan past simple maupun present perfect. Kalau kita compare perbedaannya, kalau simple past tense itu menggunakan kata keterangan waktu yang cukup spesifik. Ya, itu ada yesterday spesifik kan, last week, ya, lalu ada the day before yesterday, kemudian last month, last year, lalu tahun yang sudah berlalu, lalu ada ago. In the last year juga sama. Sedangkan kalau present perfect time ini nggak jelas gitu. Recently baru aja, already ya sudah ya. Lalu ada so far sejauh ini, many times menunjukkan beberapa frekuensi. Several times juga sama. Nah gitu ya teman-teman ya. Berarti teman-teman berarti ada beberapa yang sudah recall. Teman-teman mungkin yang belum bisa participate, mungkin teman-teman sudah paham ya. Mungkin teman-teman lagi doing something else juga. Nah, that's the first one. Kita akan lanjut lagi ke another type of tenses. Itu tentang future. Habis ini kita akan praktis dalam bentuk soal dan selanjutnya kita akan baru praktis ke dalam bentuk kalimat. Nah, sebenarnya as I told you in previous meetings, di mana teman-teman hanya cukup memahami 5 aja ya. Ada simple past, ada present, past, future, continuous dengan perfect. Kalau misalkan teman-teman sudah paham lima-limanya dari sisi pattern dan dari sisi function, teman-teman dipastikan bisa memahami dengan mudah atau bahkan kita nggak usah belajar ke selanjutnya. I mean in term of tenses, karena kita hanya cukup menggabungkan saja to combine both function and pattern. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan simple future tense. Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama, to indicate that an activity or event will take place at a time in the future. Nah, contohnya, when I'm retired, I'm going to travel. Jadi menunjukkan sesuatu yang akan berlangsung, bukan akan terjadi di masa yang akan datang. Next week, we will work on punctuation. He's going to get his car fixed tomorrow. Sama our plane departs at noon next Friday. Nah, sedikit mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa sih perbedaan. Oh, oke, Kana Yomi, thank you so much for this response. Sekarang aku tanya teman-teman, tahu nggak sih apa sih perbedaan antara will dengan going to? Oke, ada yang tahu bedanya antara will dengan going to? Silakan teman-teman yang tahu boleh open your microphone atau boleh drop di chat box. Kita sharing aja ya teman-teman ya. Karena maknanya sama-sama akan loh, tapi penggunanya cukup berbeda. Boleh teman? Hmm, Oke. Boleh coba jawab. Yes, please. Tanya, Pak. Boleh. Setahu saya kalau nggak salah, kalau I'm going to tuh sudah direncanakan sebelumnya. Oke. Kalau yang will itu seketika itu juga, kalau nggak salah. Going to berarti dari sisi perencanaannya yang udah direncanakan yang mana, Mam? Sudah going to itu sudah direncanakan misalnya. Oke. Saya lihat tukang es krim gitu, tapi pas Hmm? lagi lihat, saya udah bikin, oh saya mau vanilla es krim. Nah, jadi saya sudah merencanakan dulu gitu loh eh, sebelum ke masa yang depan. Cuma kalau kalau misalnya will itu dia mendadak saat itu ngomong saat itu memutuskan gitu loh. Kayak begitulah kurang lebih sih pemahaman saya kalau nggak salah. Oke, thank you so much, Miss Lestari. Yes, betul banget. Jadi, bedanya antara will dengan going to, itu yang pertama terletak dari direncanakan atau belum. Nah, contohnya misalkan kayak tadi tuh, I'm going to I'm going to buy ice cream this afternoon. Nah, ini udah direncanain dari paginya.
Tapi kalau will enggak. Misalnya nih tadi Miss Lestari itu udah rencana dari pagi kalau siang ini kan mau beli es krim. Lalu tiba-tiba kita dengar rencananya Miss Lestari. Gitu kan. Kalau dia tuh pengen beli es krim ya siang atau sore ini. Tiba-tiba kita ikutan gitu. Jadi rencana yang kita buat itu enggak well plan gitu kan. Karena rencana kita buat tuh ngedadak dan ya spontan maksudnya ya spontaneous action gitu. Jadi itu bedanya teman-teman antara will dengan going to. Makanya ini contohnya nih berarti I think I will buy to. Nah, misalnya gini teman-teman. I think I will buy it too. Jadi imagine that we were classmate aku sama Miss Lestari. Nah, situasinya tadi kan pagi-pagi Miss Lestari udah pas having a break time atau lunch time lah ya, mau beli ice cream tuh. Lalu tiba-tiba yang aku nggak punya rencana sebelumnya supaya beli ice cream, dengar rencana Miss Lestari, lalu aku tiba-tiba ikutan. Nah, itu teman-teman itu dari sisi pertama. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa pakai going to kalau misalkan teman-teman ada evidence-nya. Dilihat dari evidence. Nah, kalau ini hanya assumption. Assumption. Dari assumption without evidence. Ya, itu ya perbedaan kedua. Ini masih yang pertama dulu ya. Makanya orang yang bilang nanti ku hubungi ya, gitu kan. Nggak bilang I'm going to call you later kan, tapi I will call you later. Kenapa kayak I will call you later? Karena ini nggak spesifik rencananya kapan. I will call you later. Meskipun ya, kayak kak aku sering loh dengar atau bahkan lihat what is it penggunaan will ini, tapi diikuti dengan waktu yang memang spesifik, ya itu sah-sah saja ya. Tapi kita lihatnya dari sisi ini well planned atau enggak. Itu kalau dalam kaidah grammar seperti itu. Jadi ya bisa aja dalam casual conversation, kemudian bahkan even dalam writing penggunaan will diikuti dengan kata keterangan waktu yang spesifik. Nah, meskipun kata keterangan waktunya spesifik, itu kan berarti kalau misalkan dari kaidahnya ini menunjukkan ya ini nggak benar-benar rencananya nggak begitu matang gitu teman-teman. Itu ya, makanya penggunaan nanti kuhubungi itu nggak pakai I'm going to call you later, tapi I will call you later. Karena ya nggak begitu well plan kapan letternya itu dilaksanakan gitu. Ya maybe tomorrow or next week or 2 weeks later gitu. Lanjut. Yang kedua, fungsi yang kedua, perbedaan kedua antara will dengan going to terletak dari assumption. Assumption-nya ini ada evidence atau enggak. Contohnya misalkan ini. Imagine that you are in a coffee shop. Teman-teman tuh teman-teman. Okay, so your friend seems like he gets mad because he thinks that he waits for too long. Teman-teman coba mau apa ya, nenangin lah. Teman bisa gini. Look at the number. Look at our number. I think we are going to get our food soon. Nah, tapi kalau yang ini, I think I will get our food soon. Nah, perbedaan antara pakai will sama going to terletak ada buktinya atau enggak. Kalau misalkan teman-teman mau pakai bukti, berarti ini pakai going to. Ya. Ya, atau misalkan contoh yang lain, teman-teman you tell your friends that you make an assumption, you make a prediction that it is going to rain. Nah, tapi kalau pakai going to, berarti teman-teman harus pakai bukti dulu. Look at the clouds. I think it's going to rain. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, cuma nebak-nebak aja, berarti I think it's going to rain. Gitu. Jadi perbedaan antara will dengan going to terletak yang pertama dari plan-nya, is it well planned or not? Yang kedua terletak dari evidence-nya atau buktinya, ada evidence atau enggak. Gitu teman-teman ya. Itu perbedaan antara will dengan to be going to. Evidence itu bukti, Kak Denny. Kayak tadi tuh, kayak yang di sini. Jadi kalau misalkan Kak Denny mau bilang
ini kayaknya akan gitu kan. Jadi kalau misalkan meskipun sama-sama pakai kayaknya, tapi kalau misalkan si kayaknya ini ada buktinya, kayak ini nih buktinya adalah number. Jadi lihat urutan antrian kita gitu kan, nomor antrian kita. Kayaknya ini kita bakal cepat-cepat makanan. Ini karena ada evidence number, maka dari itu pakai going to. Meanwhile, kalau kita nggak ada evidence, lebih baik menggunakan pakai will. Meskipun balik lagi ya, kalau misalkan dalam dalam what is it? Dalam casual conversation ini tuh nggak ngaruh gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman writing gitu kan, atau misalkan teman-teman nulis email, lihat dulu eventnya itu well planned atau enggak. Kalau well planned teman-teman better pakai tuh, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti teman-teman. He's going to get his car fixed tomorrow. Oke, bagi teman-teman yang bingung kenapa ini enggak he's going to get, kenapa verb 3-nya malah ditaruh di akhir? Ini pola kausatif ya. Jadi ini pola kausatif yang artinya ini bukan mendapatkan tapi membujuk seseorang supaya si mobilnya segera diperbaiki gitu. Jadi pola kausatif dan ini kan ada dua kata kerja ya. Berarti ini harusnya kata dasarnya is going to get his car to be fixed. To be-nya dihilangin, pola pasif. Jadinya get-nya di sini bukan artinya menerima tapi membujuk. Itu ini pola kausatif sekali lagi. Our plane departs at noon next Friday. Jadi selain menggunakan what is that? Menggunakan will, going to, pola future juga bisa menggunakan pola simple present tense. Asalkan ada kata keterangan waktu yang menunjukkan future, pakai next. Selain itu juga teman-teman bisa pakai pola present continuous ya, yang kemarin tuh. He's taking 16 credits this semester. Nah, kalau ini kan merujuk ke sesuatu yang sudah dan akan berlangsung di masa yang akan datang. Dalam periode semester ini, dia udah dan kedepannya dia akan ngambil sampai beres satu semester selama 16 SKS gitu. Kurang lebih 16 SKS gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai going to, will, kemudian verb ing, dan pakai simple present tense. Tapi lumrahnya kalau nggak pakai will, ya pakai I'm going to. Nah, ini indicatorsnya ada kata tomorrow, lalu next ya, next the day, week, month, year. Nah, jangan lupakan juga kata-kata following. Nah, ini lebih formal ya, bahkan sering dipakai dalam instruction gitu kan, dalam ini juga dalam teks-teks formal juga. Following ini artinya selanjutnya. Kalau sebelumnya apa? Preceding. Nah, following itu next. Kalau preceding ya before. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bisa disingkat ya. Ada pola contraction. I will jadi I'll, you will, she'll, will. Sama halnya ke going to jadi gonna. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Just sometimes the simple present tense or the present progressive bisa digunakan untuk future meaning. Nah, dan ini bisa digunakan ketika schedule events itu are being discussed. Jadi sedang didiskusikan. I arrive, I'm arriving, you arrive, you're arriving. Sama halnya kayak fungsinya, sama halnya kayak fungsi going to ya. Berarti sudah direncanakan si activity-nya. Nah, terus bedanya apa dengan future continuous? Ya, tinggal gabungin aja. Kalau future continuous berarti besok bakal ngapain gitu. Dan waktunya lebih spesifik. Contohnya, we will be flying over New York at noon tomorrow. Besok di siang hari kita bakal lagi gitu kan. Kita bakal lagi terbang ke New York. Gitu. Ya teman-teman tinggal combine aja ya. Future pakai will, kemudian continuous to be plus verb ing, future continuous will be verb ing. Fungsinya will future yang akan datang, continuous sesuatu yang sedang berlangsung. Future continuous sesuatu yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Tuh. Lalu future perfect.
Nah, kalau future perfect digunakan the activities that will be continuously in progress before a future time. Contohnya, he will have been. Ini future perfect continuous ya. He will have been working for 3 hours before you arrive. Dia lagi dan akan sedang kerja selama 3 jam. Sama hanya kayak pola perfect continuous pada umumnya ya. Adanya durasi sana gitu kan. Yang ini nih. Ini perfect continuous-nya, ini future-nya. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang sedang dan non-stop gitu. Tapi di masa yang akan datang gitu. Jadi misalkan besok aku bakal maraton ngajar nih selama 4 jam non-stop dari jam 4 sampai jam 8. Berarti I will have been teaching for 4 hours. Itu pola future perfect continuous. Future perfect sama-sama aja ya. Berarti teman-teman kalau future perfect teman-teman tinggal gabungin aja, berarti besok aku sudah gitu kan. Nah, berarti aku sudah ngajar. Kayak gini misalkan. Pakai besok deh. I will have taught 3 classes. I will have at 5. Nah, maknanya beda kan antara future perfect dengan future perfect continuous. Kalau future perfect continuous itu ada non-stopnya, tapi kalau future perfect enggak. Besok jam 3 aku udah baru saja ngajar 3 kelas. Jadi jam 5 tuh udah beres semua. Gitu. Oke, sisanya teman-teman combine aja ya. Itu fungsi-fungsi dasarnya sudah aku deliver. Kemudian teman-teman, mungkin di sini kita akan masuk ke sesi question and answer before we're going to practice. Buat teman-teman drop di chat box atau teman-teman boleh raise your hand langsung. Kalau misalkan ada pertanyaan atau teman-teman mau review beberapa atensi sebelumnya terkait present dengan past. Gak ada? Oke deh, kalau nggak ada, kita akan langsung practice. Coba teman-teman look at this one. Coba teman-teman kerjakan dulu nomor 1 dulu ya. Seperti biasa, di sesi practice untuk multiple choice yang ini, kita akan melakukan sesi discussion. So, you have to be responsible for your answer. Jadi kalau aku tanya, teman-teman bisa jawab ya. At least kata kuncinya nggak usah detail, tapi teman-teman tahu kata kuncinya kenapa jawabannya A, B, C, or D. Okay, let's start with number 1. Silakan teman-teman drop di chat box. In 1, 2, 3, go. Oke, baru ada 1 response. Kalau Lestari, yang lainnya boleh drop di chat box. Oke, Kak Febri juga udah. Yang lainnya aku tunggu di chat box ya. Oke, baru masuk. Oke, antara bisa masih ya. Oke. Ya, that's okay, Kanayomi. Good job. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 nih. 5 participants. Berarti sisa 2 lagi. Kak Denny jawabannya yang mana, Kak? Kak Nila? Jawabannya yang mana nih?
Oke, Kak Denny juga C. Kalau Kamila yang mana ya? Hmm, Oke. Kak Naomi, would you mind opening your microphone, please? Halo? Oke. Kak Naomi, what is that? Why did you see? And why you change your answer from B to C? Ada clue apa nih yang bisa bikin Kak Naomi itu pindah pindah pilihan ya? Halo Kak? I don't know. Sebenarnya aslinya masih bingung sih Oh, antara oke. B sama C. Antara B sama C masih bingung ya. Berarti kan Naomi masih Cuman lebih benar? masuknya ke C gitu. Oke oke. Masuknya ke C karena ada kata apa nih? Dari exhausted-nya atau dari apanya? Oke, karena Naomi masih bingung ya antara B sama C. Thank you so much Kak. Yang lainnya mungkin aku mau coba Kak Denny deh. Kak Denny, why do you choose C, not B? I lost sir. Yes? Maybe I see the all days. Mhm. All day-nya ya? Yes. Oke oke. Thank you so much Kak Denny. Yes, benar banget Okay. teman-teman. Udah benar jawabannya yang C. Karena kan sebenarnya di since-nya ya. Since-nya yang jadi kata keterangan waktu yang cukup jelas, di mana ini menunjukkan menggunakan present perfect gitu. Dan dari sisi fungsinya juga, nih hasilnya exhausted karena dia sudah menyiapkan meal sepanjang hari or family event. Tapi nggak nonstop ya, karena nggak durasi nih. Kalau nonstop berarti harus pakai be nih. Jadi perbedaan antara B dengan C terletak kalau B itu berarti sampai sekarang masih berarti harus ada durasi. Sekarang she has been preparing our meals for 5 hours. Jadi selama 5 jam dari 5 jam yang lalu sampai sekarang ini nonstop, gak ada jeda. Sama-sama masih nyiapin makanan. Good. Kita lanjut lagi ke yang kedua teman-teman. At this time, yesterday Ibet and I blank 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 to get the food. Silakan teman-teman drop di chat box. Apakah A, B, C, or D? Oke, mulai berbeda nih. Ada A, D, A, baru 4. We're waiting for another 3 participants. A atau D? Kak Denny, Kak Naomi, and siapa lagi satu lagi? Kak Amar ya? Ya, Kak Denny, Kak Naomi, Kak Amar. Oke, Kak Denny, Kak Naomi. Jadi jam sekarang tapi kemarin gitu. Kayak sekarang nih, sekarang em, sorry, kemarin di jam sekarang Kak Denny ngapain? Kemarin kan kita nggak ada kelas ya. Nah, Kak Denny ngapain? Nah, itu pakai apa tuh? Gitu, apakah pakai past tense, past perfect, atau past continuous, atau present continuous? Itu ya kayak oke, sip. Nah, berhubung Kak Nila jawabannya beda sendiri, boleh. Kak Nila, would you mind opening your microphone, please? Why do you choose the... Change my answer. Excuse me? I change my answer. To? A. Okay, why? Did you change your answer?
Because itu ada apa namanya kata bantunya at this time yesterday. Oke, that's right. Oke, thank you so much, Kanila. Bener banget ya. Jadi, pertanyaan itu balik lagi permasalahan adverb of time sebenarnya ya. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa identify easily dengan adanya adverb of time. Atau misalkan teman-teman bisa identify dari sesi conjunction-nya, kayak since yang ini ya. Since, for, dan yang lainnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke Indra, may gimana? I question? Sure. Kalau kalau misalnya at this time itu beda dengan kalau misalnya by the times itu masuknya kata bantu indikator untuk past Oke. perfect ya? Kalau by the time itu past perfect. Kalau at this time itu sama hanya kayak now. Oh, I see. Oke, kalau by the time itu sama hanya kayak when. Tapi kalau tanpa ada yesterday jadi jatuhnya present ya? Betul, jadinya present continuous. Hmm. Ya, nggak apa kita ganti ya. Mm-mm. Berarti at this time, Ibet and I are waiting in line to get the food. Gitu, Kak. Is it obvious? Oke, oke. Oke, obvious. Thank you. You're welcome. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita akan lompat dulu ya. Lompat ke... Nah, 11. I was exercising when my friend knocks the door, had knocked the door, or is knocking the door. Silahkan drop di chat box. Okay, let's check it out. C. 1, 2, 3, 4. We need another more part responses. Please. One, two, three. Oke, sekarang aku coba. Kamar, would you mind opening your microphone, please? Hello, Kamar. Are you available to open your microphone? Okay, how about Kak Febri? Halo, Kak Febri. Halo, Mister. Okay, so why did you see? Itu karena polanya, Mister, kan itu pas continuous ya. Ya, I was exercising dan biasanya kejadian yang apa menginterupsinya itu atau mengganggunya itu pakai verb 2, artinya kejadian yang singkat gitu ya. Jadi knock pakai okay. verb Good 2. point. Thank you so much, Kak Febri, for the very brief explanation. Ya, benar banget kata Kak Febri. Jadi ini adalah menunjukkan interrupted action in the past. Ini lagi enak asik-asiknya olahraga, tiba-tiba temanku ngetok-ngetok pintu, jadi pakai knock the door. Sip, teman-teman. I think the last ya, kita akan masuk ke yang terakhir. Pola. Hmm, 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 hmm. Ini kayaknya nggak usah deh. Nah, yang ini teman-teman, the last one.
The businessman blank 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 her 3 times the value of her property. Apakah offered, is offering, has been offering, atau has offered? Silakan teman-teman drop di chat box. Oke, baru Kak Lestari. Oke, ada C, ada D ya. Yang lainnya, coba teman-teman drop di chat box. Balik lagi, nih teman-teman kalau identify tense seperti ini, hanya perlu identify ini aja, conjunction atau adverb of time. Lalu teman-teman bisa recall the previous previous meetings yang mana nih? Kak Naomi, Kak Denny, Kak Cahaya, Kak Amar, Kak Nila. Offered, is offering, has been offering, atau has offered. Yuk. Oke. Ya, beda nih. Aku suka yang beda-beda kayak gini ya. Yang lainnya yuk. Atau ada bingung, kalau teman-teman bingung, feel free bilang bingung aja ya. Oke, Kak Cahaya, your time to explain. Maaf ya Kak. Cukup ya. Aku sebenarnya bingung antara C atau D. Tapi kalau misalkan C has been offering her 3 times, aku belum nemu apa namanya ya, 3 kali. Gimana ya jelasinnya? Dari Kayak kata belum apa katanya? ada Katanya apa aja? Katanya aja apa, Kak? Yang Kak apanya? katanya, clue-nya atau adverb of time-nya yang bikin Kak Cahaya tuh yakin kalau ini tuh present perfect, bukan present perfect continuous. Clue-nya aja. Dari the business. 3 times Kak. Oh, 3 times. Oke, sip. Thank you so much, Kak Cahaya. Yes, benar banget, Iya Kak. Kak Cahaya. Thank you. Udah bener loh, Kak. Oke, udah bener, sip. Bener Iya. banget, Kak Cahaya. Jadi, teman-teman, ini tuh 3 times ini menunjukkan sesuatu yang berulang kali, ya. Kalau teman-teman refer ke materi present perfect sama past tense, bedanya antara past tense dan present perfect tense salah satunya. Kalau present perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan berkali-kali, which is ada frekuensi di sini ya. Nah, frekuensinya yang mana? 3 times. Kalau kita compare ke has been offering itu menunjukkan sesuatu yang sampai saat ini non-stop nih. Jadi, the businessman dari beberapa jam lalu, atau misalkan dari 2 minggu yang lalu, sampai sekarang non-stop nawarin terus the value of her property. Gak ada jeda. Tapi kalau misalkan 3 times kayak gini, 3 times, several times, kayak tadi tuh di pas awal-awal aku review di bagian yang sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada many times, ada several times, ada twice, ada 3 times. Ini menunjukkan harus pakai present perfect ya, bukan pakai past tense ataupun present perfect continuous. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih jawab sih, oh that's okay, that's normal.
to make mistake. Tapi mungkin dari kesalahan yang tadi teman-teman perlu bear in mind bahwasanya kalau setelah sebelum three times itu selalu present perfect. Konteksnya ini menunjukkan sesuatu yang sudah diulang-ulang. Oke, kita akan langsung praktis lagi. Sekarang kita masuk ke make your own sentence. Oke, make your own sentence. Karena di sini teman-teman udah aku jelasin terkait beberapa adverb of time. Ya teman-teman, kita akan praktis dengan menggunakan kalimat yang teman-teman apapun itu ya, make your own sentence. Jadi it should be with true information about yourself in the past simple or present perfect, according to the time expression in each sentence. Nah, ini belum masuk ke formal writing ya. Ini masih ya casual writing. Oke, teman-teman boleh pilih atau mungkin kayaknya harus kutunjuk aja ya. Harus kutunjuk aja supaya mungkin teman-teman enggak menghindari kata yang sama. Kalau misalkan nomor 1 nih, katanya yesterday, itu kan so easy gitu. Jadi teman-teman langsung pakai past tense saja. Nah, aku akan coba pick dari urutan yang ada di Zoom ya. Berarti yang pertama dari Kak Nila number 2, Kak Amar number 3, Kak Cahaya number 4, Kak Deni number 5, Kak Gifani number 6, Kak Naomi 7, Kak Febri 8, Kak Lestari 9. Teman-teman. Teman-teman boleh mau simple sentence, kemudian complex sentence atau compound sentence, dan jangan takut salah ya, karena ini kan kita making mistake juga di sini nih. Oke, jadi kita koreksi bareng-bareng. Silakan. Aku kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Tapi lebih baik kalau misalkan bisa. Kak, ini terserah. Kenapa Kak Cahaya? Ini terserah mau pakai past simple atau present perfect, Kak. Nah, harus sesuai dengan kata keterangan waktunya, Kak. Oh, iya nih. Oke sih, Kak. Ini kan ada yesterday, in the last year, itu kan indikator dari masing-masing apakah pakai past tense atau present perfect. Gitu ya, Kak kayak. Indra, maaf. Saya nomor berapa ya? Kanila number 2, Kak. Dari urutannya, aku ulang lagi ya. Kanila 2, Kak Amar 3, Kak Cahaya 4, Kak Deni 5, Kak Gifani 6, Kak Naomi 7, Kak Febri 8, Kak Lestari 9. Oke, recently ini baru-baru ini. Recently itu baru-baru ini ya. Oke, langsung ku koreksi aja ya. Wah, Kak Febri. Kak Febri mah udah ngerti tenses, grammarnya udah bagus. Kayaknya mah jangan simple sentence dong, compound sentence lah minimal ya. Oke, udah bener Kak. Udah bener ya. I have visited Bali for many times. Sip. I have visited Bali many times. Okay, it's good. Recently. Oke, sip. Nah, ini grammatically correct juga. I have watched Mission Impossible movie at theater. Kak Indra, in the last year sama saja ya? Sama-sama aja kok, Kak. Oh, oke, oke. Oke, good. Oke, nah ini mantap nih, Lestari ya. I was thinking to renovate my house, but I couldn't do it because it was broke. Because I was broke. Oke. Sip, ini juga udah oke. Pola compound sentence. Compound sentence ya, karena pakai fanboys nih.
but-nya yang jadi coordinating conjunction. Oke, udah grammatically correct juga. Kepanjangan. Sini aja lah ya. Oke, let's see. Ali hasn't received the email from his... sip. Ini udah oke juga. Yet. Lecture, ya. Oke, good job, Kamar. Ini pola compound, a complex sentence ya. When I was a child, I've made... Wah, relate banget ya. Sama kayak aku dulu. When I was a child to, I went home. No, I went from home at 6 and I went back at 6. So 12 hours nonstop outside. So I played kite and, played some marbles. And yeah, it's my mom didn't worry, but my dad pissed off. My dad got mad and he punched me on the face. Alright, kita lanjut lagi. She has been. Oke. Nah, ini paling in the last year. Karena ini past tense, ma'am, has-nya diganti jadi had. Oke. Had ya, ma'am ya. Karena kan kalau has itu masih present. It should be had. Oke. Kita lanjut lagi. Ini yang belum. Number 6 sama 7. Kak Givani, last month I went to Jogja with my family. Yes. Last month, tinggal the day before yesterday. Siapa nih? Yang the day before yesterday. Okay, wait. Let me see. Kanayomi udah ya? Kanayomi ini belum nih Kanayomi. Coba. Yang the day before yesterday apakah pakai past tense atau pakai present perfect? Oke, abis ini teman-teman I wanna show you something. Hold a second. Yesterday-nya Kak. Sama hanya kayak past tense Kak. Jadi the day before yesterday itu kalau bahasa Indonesianya mah mangkukna. Ya apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa ya mangkukna teh? Bentar. Waktu itulah gitu. Waktu itu Kak. Nggak apa-apa ya, sambil nunggu kan Naomi. So I wanna show you something teman-teman. Jadi aku currently teaching writing practice untuk persiapan ada yang mau ikut beasiswa ISMA. Nah, jadi mungkin teman-teman ini selanjutnya ya gitu. Jadi aku mau lihat dulu progresnya teman-teman di dalam writing itu seperti apa. Karena memang kalau untuk basic grammar tuh hanya sampai word class tenses lalu word class tenses subject verb agreement gitu. Jadi ada beberapa yang kupangkas yang itu sebetulnya nggak terlalu penting gitu dalam even grammar test ataupun dalam paragraph writing. Jadi ini adalah salah satu GDoc ya, Google dokumen yang ku arrange with my student. Jadi kita through we are teaching through several topics. Lalu contohnya yang ini nih. Jadi bisa teman-teman lihat ini ada salah satu tulisan yang mungkin memenuhi standar ya. Memenuhi standar both dari structure maupun dari grammarnya gitu. Nah, sisi topiknya. In the future, it seems more difficult to live on Earth. Some people think more money should be spent on researching another planet to live on, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement? Oke, Kak Naomi bisa sambil aja ya Kak ya. Jadi kalau misalkan udah ada, langsung di drop aja di chat box. Nah, teman-teman,
penting banget tahu tenses kemudian tahu subject verb agreement karena ini akan membantu teman-teman supaya minimal bikin introductory statement. Jadi when you're building a structure, when you're building a writing practice, it's better for you to start with introductory statement. Kayak ini nih. It's argued that money needs to be spent more on research finance to live on, and I completely disagree. Ini introductory statementnya nggak terlalu panjang. Ini hanya repeat aja. Lalu dimulai dengan main idenya tuh langsung standpointnya si penulis ya. Dan kenapa penting belajar tenses? Saya teman-teman nggak bingung, ini pakai has atau pakai apa? Kalau konteksnya itu fakta, berarti teman-teman harus menggunakan simple present tense. Itu ya. Lanjut. Yang ini nih. The most compelling reason for holding my view is that the Earth is one of the only planet for people to live. Nah, mungkin di sini yang jadi ininya yang agak rancunya, this is because ini langsung aja mungkin teman-teman bisa ganti dengan since gitu kan atau as. Nah, kalau misalkan this is because atau because of that itu terlalu bahasanya terlalu Indonesian banget gitu kan. Kalau mau diganti pakai therefore, pakai thus gitu. So we can stand without falling. For example, we can run, okay, the surface is round gitu. Lanjut, kenapa itu dari sisi ininya ya, dari sisi tensesnya. So why we learn tenses karena itu adalah pondasi supaya teman-teman bisa building sentence correctly gitu. Lanjut, kenapa kita belajar subject verb agreement? Mungkin teman-teman ada yang bingung juga kenapa ini pakai is atau are. Kalau teman-teman basic banget ya. Nah, ini kan dilihat dari singularnya. Lalu kalau dari sisi subject verb agreement bisa teman-teman lihat pola yang nah dari sini nih. Kemarin kan kita belajar ada pola compound sentence lalu complex sentence. Compound dengan kompleks itu kan untuk menghubungkan antar kalimat maupun antar idea. Kayak ini. Ini kan kalimat kedua ngomongin tentang reason ya. Another reason that people need oxygen to breathe and stay alive. And Earth can give us enough oxygen. Meskipun di sini dari sisi struktur masih kurang tepat ya, masih jauh dari standar. Dimana teman-teman bisa lihat kalau teman-teman nulis berarti minimal tuh ada main idea, ada supporting sentence, lebih bagus lagi ada supporting detail. Nah, ini kan alasannya adalah people need oxygen to breathe and stay alive. Hanya adanya gak begitu lengkap ya, and Earth can give us enough oxygen. Nah, ini juga salah satu bentuk implementasi di mana setelah modal, subject verb agreement-nya nggak kena. Nah, bukan can gives us, tapi can give us. Nah, in addition ini adalah untuk menghubungkan antara idea gitu. Berarti ini ngubungin tentang alasan dia bahwasanya people ini butuh oxygen. In addition, other planets can produce enough oxygen because plants only can grow in the ground like in the earth. Sekali lagi dalam tatanan kosakata ataupun kalau structure udah cukup ini ya, cukup masuk standar meskipun pola description-nya nggak begitu jelas. Tapi dari sisi grammar itu udah cukup benar gitu. Karena tadi kan salah satunya penggunaan subject verb agreement yang tepat, tenses yang tepat gitu. Jadi kalau dalam writing practice yang dilihatnya tuh relevansinya, kemudian dari sisi grammarnya, kemudian dari pemilihan katanya juga, lalu dari structure-nya juga. Apakah dari main idea sama supporting sentence-nya itu nyambung atau enggak, lalu polanya apakah well described or not gitu. Teman-teman ya, oke, kita cek lagi. The day before yesterday, pakai had Kak. The day before yesterday, I had learning. Oh, sorry. Ini nggak pakai pola present perfect kan Naomi? Kenapa nggak pakai pola present perfect? Karena kalau present perfect itu nggak menggunakan waktu yang spesifik. Kayak ini kan cukup spesifik ya. Jadi the day before yesterday itu hari sebelum kemarin. Gitu. Sama hanya kayak penggunaan yesterday. Jadi sebaiknya menggunakan pola past tense. Jadi I studied Mandarin at my class. Nah, mungkin aku juga sekalian bahas dulu yang Kak Naomi ya, sekaligus remind aja. Jadi kalau penggunaan subject verb agreement dalam have sama has, kalau I, you,
they, we, itu menggunakan have. Lalu he, she, it, itu pakai has ya. Ya teman-teman ya. Oke Kak, iya berhubung juga time is running out teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin yang memang butuh grammarnya tuh untuk writing practice, boleh WA aku aja. Di sini kan I do believe basic grammarnya udah pada bagus-bagus. Jadi emang butuh buat ningkatin praktisnya ataupun speakingnya. Nanti akan aku kasih beberapa sampel answer khususnya di IELTS writing practice supaya teman-teman mungkin bisa lihat polanya kayak gimana, kalau bikin agreement atau disagreement kayak gimana. Iya, udah benar kok Kak. Udah benar ya. Jadi yang aku kasih feedback yang hanya yang salah aja Kak. Itu juga berarti dikit-dikit. Berarti untuk sentence writing dalam tenses khususnya past tense sama present perfect, teman-teman 80% udah benar. Bagi yang belum benar, that's okay. Teman-teman boleh tanya aku aja meskipun ya di luar learning hours ya. Jadi teman-teman for today, thank you so much for your nice attention and participation. See you tomorrow and good night.